Shematoria hadiri kita kubahataka. Mia kabula hati dabu katakaya. Let your kingdom come, Lord Jesus, and thy will be done in this place as it is in heaven. Makasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Kami membutuhkan suara Tuhan. Not just a preaching or a sermon, but the voice, your voice. Oh Tuhan, pakai hamba supaya hamba bisa menyampaikan isi hatimu, membahasakannya, dan bisa menyatakan kehendak-Mu, supaya semua orang di sini ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, jumpa Tuhan lewat firman-Mu yang hidup, berkuasa, mengubahkan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Bergeraklah Roh Kudus. Kami mengaku tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus. Katakan bersama saya. Amin. Silakan semakin kembali. Wow. Saya sungguh diberkati dari kesaksian Ibu Priscil tadi. Saya ketemu Anda tahun lalu ya. Saya memang besar ya. Kaget saya, tuh bisa turun 80 kilo. Itu ajaib. Saya melihat kesaksian itu, saya terus berdoa di situ. Tuhan tolong saya, supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar suara Tuhan. Bukan kalau saya khotbah, saya bisa khotbah ratusan jenis khotbah. Tapi saya mau hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan. Amen. Not just a sermon, but tapi sungguh-sungguh sebuah pesan, sebuah kebenaran yang tak bisa disangkali lagi. Karena satu hari, saudara, Anda lihat bagaimana Ibu Priscil ini kan orang percaya, ya kan, sudah lahir baru, lalu kemudian sudah, ya istilahnya secara kekristenan oke lah. Tapi ketika dia antara sadar tidak sadar, itu Yesus bisa bilang, kalau kebencian ini tetap ada padamu, kamu tidak akan bisa masuk surga, neraka. Saudara dikasih Tuhan, satu kali saya beritahu pada saudara, ini untuk Anda mengalami itu dan tidak sampai nanti. Karena Yesus pernah bernubuat, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ada banyak orang datang kepada Yesus. Mereka orang hebat. Karena ada orang berkata begini, Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu. Pelayanan prophetic ministry, nubuatan, saudaraku, yang hari ini banyak digandrungi orang. Orang datang kepada hamba Tuhan, boleh berkata, Pak, apa pesan Tuhan buat saya? Wah, prophetic ministry. Saya tidak menyangkali pelayanan prophetic. Saya pun terus berdoa supaya Tuhan bawa saya akan terus dalam aliran prophetic itu, nubuatan. Tetapi yang mengejutkan ketika Tuhan berkata kepada mereka, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. Saya tidak pernah kenal kamu. Marah loh Tuhan waktu itu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya diusir orang-orang itu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dia. Saudara berkasih Tuhan, sebelumnya dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ibu Priscil pasti berseru sama Tuhan kan sebelumnya. Tidak jamin orang manggil Tuhan, Tuhan itu selamat hidupnya, tidak jamin. Tidak jamin orang pelayanannya hebat, saudaraku bisa selamat, tidak jamin.
cuma Tuhan dan kita yang tahu. Amin. Ya, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wow. Saudara, tiap orang diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Dan ada satu pun robot. Ada robot di sini? Kasihan deh lu. Dari rumah diputar krak. Baktian. Kemana? Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Glory. Sembah. Ulang. Puji Tuhan. Kayak yang biasa di toko-toko orang Chinese itu kan gitu. Tidak ada kita yang robot. Semua diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Betul tidak? Yang orang bilang, orang Inggris bilang free will. Dengar saya. Dunia Barat mengajarkan umbar your free will. Bebaskan kehendakmu. Buat apa saja yang bisa kamu buat. Itu dunia Barat. Saudaraku, Cameron Diaz, artis cantik. Saya pendeta, tapi saya bisa bedakan yang cantik. Dalam satu internet saya buka, dia bilang begini, ngapain kita mau terikat dengan pernikahan satu laki-laki? Buat saya bodoh kalau kita diikat seumur hidup untuk menikah dengan satu laki-laki. Lebih baik gonta-ganti pasangan. Kalau memang sudah bosan ya kita pergi dan kita menemukan yang baru. Dunia Barat mengajarkan kebebasan seksual. Umbar nafsumu. Siapa itu Hefner? Ya, siapa itu dia? Siapa dia? Pemilik majalah Playboy. Playboy tak iya. Gitu kalau dia tidak bisa ngomong Playboy tak iya. Itu saudaraku umur 84 tahun mau menikah dengan gadis 24 tahun, beda 60 tahun. Engkong loh ini. Dia dikenal sebagai orang yang memperjuangkan kebebasan seksual di Amerika. Dia orang yang dikenal untuk kebebasan hidup narkoba bebas di Amerika. Barat mengajarkan umbar nafsumu, umbar kehendakmu. Itu Barat. Timur beda. Indonesia dan yang sejenisnya. Indonesia, Timur mengajarkan kekang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dunia Timur mengajar begitu kan. Maka jangan heran, agama-agama yang berhubungan dengan pertapaan muncul dari Timur. Karena nggak boleh ini, nggak boleh ini, akhirnya jadi pertapa. Nggak boleh ke macam-macam. Timur mengajarkan menekang kehendakmu. Tapi saya beritahu saudara, the kingdom of God, kerajaan Allah mengajarkan berbeda. Kerajaan mengajarkan tunduklah kepada God's will and not your will. Tunduk pada kehendak Tuhan dan bukan kehendak pribadi kita. Banyak Tuhan marah kalau cuma berseru Tuhan, tidak melakukan kehendakku, kata Tuhan. Nehi. Harus menyesuaikan diri itu kemana? But I'm not. Saya bukan. My name is Khan, and I'm not a terrorist. I just Ronnie down Simeon, and I'm not a terrorist also. Ini sudah kelima hari ini, saudara. Jadi rasanya lebih lancar ngomong. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tidak jamin orang yang kelihatannya panggil Tuhan atau bahkan hebat. Sebab Yesus berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Wow, ini dia jenis pelayanannya. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Prophetic ministry. Kita tidak menyangkali pelayanan nubuatan ya. Saya percaya pelayanan nubuatan. Tapi masalahnya bukan saudaraku nubuatannya, di orangnya di sini. Lalu dikatakan, bukankah kami juga mengusir setan demi namamu? Setan harus diusir. Jangan pernah ada gencatan senjata walau 5 menit dengan setan. Amin. Serbu dia. Kalau iblis berseru, maju saja.
Katanya jangan maju, maju saja. Percaya dia beri menang oleh darah Tuhanku. Main mas, bersedia maju saja. Ngapain duduk di situ? Lu kira mau 1000 ulang kali ya? Orang sakit hati, nggak masuk akal loh. Saudara, usir setan baik atau tidak? Usir setan itu baik atau tidak? Loh, ditanya kok tadi. Saya tidak akan, kalau ada yang salah jawab, tidak, saya sudahi ke depan. Usir setan itu baik atau tidak? Baik, harus. Semua orang percaya punya otoritas, kuasa untuk mengusir setan. Jangan bikin sibuk pendeta gara-gara mengusir setan. Pendeta juga perlu belajar, pendeta juga perlu bersama dengan keluarganya, pendeta juga perlu istirahat. Pendeta juga manusia. Semua sedikit-sedikit panggil pendeta. Baru bunyi tunggal waktu. Pak pendeta tolong Pak. 3/11 udah kok bunyi-bunyi sendiri Pak. Tolong. Yesus keluar. Setan. 2 jam lagi. Anjingnya pendarahan. Pak pendeta, kenapa? Anjing saya pendarahan. Pendeta mendoakan tumpang tangan di anjing. Stop pendarahan dalam nama Yesus. Waduh, saudara tahu, kalau itu terjadi satu jemaat sudah berkali-kali itu, 10 saja jemaat seperti itu, saudaraku, mati muda pendeta. Berangkat pelayanan dengan gagal, pulang begini, saudara. Saudara pikir musir setan itu tidak menghabiskan energi. Ya kalau setannya biasa, kalau bandel 1 jam ada yang tetap suruh ngotot gimana. Udah dari suaranya merdu dari sana. Masih ada loh. Setan harus diusir. Saudara punya kuasa dalam nama Yesus. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, I never knew you. Masalahnya bukan musir setannya, orangnya. Kalau tadi dalam mimpi, dalam sadar tidak, orang diam-diam, itu masih baik. Ini marah. Dan ini kisah nubuatan. Dengar saya demi nama Tuhan, ini akan terjadi karena ini nubuatan Yesus tentang hari akhir nanti. Jadi nanti saudara, ada orang-orang merasa dirinya, gua akan terima mahkota, gua sukses pelayanan. Mereka tidak sangka ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Yang ketiga berkata, aku melakukan mujizat demi namamu. Hebat gak bikin mujizat? Kalau dulu Yesus merubah air putih menjadi anggur, hari ini saya bukan cuma merubah air putih menjadi anggur, saya rubah lagi jadi air putih lagi. Bahkan jadi pokari saya. Hasil mujizat itu saya minum sendiri. Istri saya bengong liatin saya dari tadi. Ini khotbah kelima apa lebih lincah. Kekuatan dari Roh Kudus. Lalu saudaraku, bikin mujizat, hebat tuh. Berapa banyak saudara mujizat terjadi sampai hari ini? Takut angkat tangan. Saudara, percayalah saya itu tidak, bukan tipe pendeta yang berkata, kalau ada saudara sini nyanyi. Siapa yang percaya mujizat bisa berlangsung sampai hari ini? Amen. Kita percaya itu. Amin. Ada lagunya yang mujizat. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat
We all need the miracle. Amin. Semua orang butuh. Tapi masalahnya kenapa Tuhan bilang aku nak kenal kamu? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengar saudara, orang bisa pelayanan, orang bisa punya karunia hebat, tapi belum tentu dia melakukan kehendak Bapa. Coba yang lakukan adalah kehendak agenda pribadinya. Mari kita selidiki. Ada dua alasan utama kenapa mereka ditolak sama Tuhan. Dan saya berdoa supaya tidak ada satupun di sini yang mengalami seperti itu. Saya berdoa semua orang ketika ketemu Tuhan itu berkata, "Sampailah yang aku suka kamu. Kamu setiap berkat kecil. Aku berikan kemuliaan kepadamu. Perintahlah bersamaku sampai selama-lamanya." Kita mau seperti itu. Ada dua alasan utama. Ketika saya belajar kebenaran ini, cara dikatakan begini. Pada waktu itu aku akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di situ bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko. Kata ginosko itu artinya mengenal secara akrab, intim. Seperti siapa? Suami istri. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan yang tidak intim berisiko loh ditolak sama Tuhan. Kenali Tuhan saudara. Paulus berkata ketika dia bertobat, dia berkata bahwa sejak pengenalan akan Tuhan, dia bilang begini, malah semua kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, malah kuanggap sampah. Dia bilang begini, aku orang Ibrani asli, disunat hari ke-8. Dalam pendirian soal hukum Taurat, aku tak bercacat. Tapi semua kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Lalu ayat Filipi 3 ayat 8 dia berkata, Filipi 3 ayat 10 dia berkata, yang ku kehendaki, this is my priority in my life. Yang ku kehendaki, yang ku utamakan, yang ku dahulukan, yang ku inginkan. Dia berkata, mengenal dia. Sama kata di situ mengenal dengan Matius 7 ayat 23 tadi. Mengenal secara intim seperti suami istri. Jadi saya merasa aman saudara. Seminggu sekali ke gereja. Bila hatimu gelisah dengan berita firman saat itu, tanpa pengenalan tiap hari dengan Tuhan, cuma datang seminggu sekali. Kan gua udah kasih perpuluhan. Saya pikir Tuhan bisa disuap dengan perpuluhan. Tuhan itu penguasa langit bumi. Minggu lalu saya diundang makan teman saya yang pernah mati 3 jam dan hidup kembali. Nah, saya mikirkan teman saya yang mati 3 jam serangan jantung di Bali, istrinya nangis, anaknya nangis, 3 jam dibawa. Pertama dibawa kemana? Ke neraka. Dia pelayan Tuhan, pendeta muda di gereja GBI Rock Lembah Pujian dan Pasar. Saudaraku, dia kaget karena dia ketemu orang-orang mati, saudara-saudaranya dia yang mati di luar Yesus. Ketemu semua. Loh, diajak jalan, ayo cepetan. Mereka berjalan di sebuah padang tandus. Lalu ada pohon-pohon, tapi tidak ada daunnya, kering kerontang, panas tapi tidak ada mataharinya. Cepetan, namanya Erhan, cepat, ketemu orang-orang yang mati di luar Yesus. Di depan perjalanan itu sudah gelap malam. Tiba-tiba mereka menemukan jurang. Dia menemukan jurang. Jurang itu berisi lautan manusia yang saling membunuh satu sama lain pakai pedang, tombak dan semua. Darah muncrat kemana-mana. Dan ketika manusia saling bunuh satu sama lain itu, tiba-tiba muncul binatang-binatang yang saling membunuh juga. Binatang itu juga bunuh manusia, binatang juga saling menyerang binatang dengan binatang. Kekacauan. Dan Pak Erhan ini ketakutan. Dia lalu tersungguh, dia berseru, Yesus tolong saya. Seketika saudaraku dipindahkan ke alam yang lain.
Dia dipindahkan kemana saudara? Dia terkejut. Sebuah tempat yang wow. Kalau bahasa Inggrisnya cuma gini aja, awesome. Bukan asem. Negaranya sedikit sama ya. Ngomongnya sambil serak gini. Wah, tempatnya takjub dia bilang, Pak Roni, tempatnya itu terang, tapi tidak ada matahari, tapi tidak menyilaukan, enak terangnya itu. Lalu Pak, jalannya Pak, emas yang tembus sampai ke bawah, emas murni. Dia ketemu saudaraku, dinding bisa warna-warna, kadang-kadang merah. Jadi ketemu Yesus. Yesus datang saudaraku, dengan lubang paku di tangannya, dan ada tongkat keluar dari tangannya. Dia berkata, gembalakanlah umatku, gembalakanlah domba-dombaku. Dia kata, Tuhan aku di sini saja. Saudaraku, terus diangkat tangannya, diajak jalan. Di sana ada perumahan real estate yang paling dahsyat. Dia bilang, Pak, dia kan orang Bali saudara. Bali itu banyak bangunan mewah. Dia sudah pergi ke hotel-hotel berbintangnya hebat di Bali. Dia bilang gak ada bandingannya. Aduh Pak, dia bilang, Tuhan, rumahku yang mana? Itu rumahku. Kasih tahu rumahnya. Saudaraku, itu ya dindingnya itu bisa keluar merah. Dia tanya, apa itu Tuhan? Tuhan bilang, batu delima. Kita di bumi cincin delima, batu delima masih cincin. Puji-pujian itu belum waktunya pujian, angkat tangan. Di sorga dia bilang, tidak, batu itu tidak ada potongannya. Jadi batu delima, jadi dinding. Di Wahyu ditulis 12 batu permata, itu betul. Yang mahal-mahal. Terus tiba-tiba biru ya saya, biru, biru indah. Dia bilang gini, birunya itu biru yang enak dilihat. Pak Roni, saya tanya sama Tuhan, apa itu Tuhan? Blue sapphire. Blue sapphire. Baru pakai segini, kalau di kalung pujiannya gini terus. Satu minggu pujian gondal-gandul supaya kelihatan. Ketemu orang biar nggak gini tapi baru bisa segini. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu singkat kata, dia kembali ke bumi. Dijemput 7 malaikat yang sama tingginya, sama wajahnya. Diantar. Dia bisa lihat, dia turun di awan. Dia bisa lihat, dia turun di atas rumahnya. Dia lihat bagaimana dia terbaring, terbujur kaku. Dia lihat istrinya menangis. Dia lihat juga 2 sopirnya di situ yang sedang menungguin. Dia lihat anak juga menangis. Seketika dia kembali tubuhnya. Dan dia hidup kembali. 3 jam. Dan dia bersaksi sekarang kemana-mana. Saudaraku dikasih Tuhan, dia bilang begini, seminggu sesudah dia diangkat itu, 1 minggu, orang Jawa bilang hidupnya cuma tenger-tenger, hidupnya tenger-tenger, termangu-mangu. 7 minggu kayak menggila. Istrinya bilang, saya takut, takutnya subuh saya lihat suami saya, betul, jangan takut. Orang Bali yang gitu, kayak sebutin. Betul, saya takut. Saudara, apa yang terjadi? Ini Pak Roni. Ya, didatangi pendeta gembala senior kami, Bapak Pendeta Isi Timotius Arifin. Dia didatangi. Erhan, adakah sesuatu yang kamu mau sampaikan? Di tengah dia termangu-mangu sendiri. Apa yang harus kamu lakukan sesudah ini, Pak Arifin? Dia orang kaya, saudara. Dia punya Alphard mobilnya dan banyak kekayaan yang lainnya. Dia punya spa, the best spa in Bali. Pejabat-pejabat setingkat Kapolda, istri Kapolda, dan semuanya pergi ke spa-nya. Setiap kali saya ke Bali, saya usahakan saya mampir ke sana. Dan saya menikmati perawatan tradisional. Pendeta akhir zaman.
Ya, Pak Roni, ketika Pak Arifin tanya, saya cuma jawab, saya cuma mau hidup menyenangkan Tuhan. Dia bilang, Pak Roni tahu semua kekayaan saya tidak ada artinya dibanding yang saya lihat ke depan sekarang. Soalnya tsunami kemarin dulu di Jepang, bagaimana gempa 8,9 itu meluluh lantakkan ribuan bangunan. Kapal gede bisa ikut ke daratan. Reaktor nuklir meledak. Waktu saya lihat terjadi tsunami itu, karena kan disiapkan orang semua, saya lihat mobil-mobil saudaraku. Itu satu mobil, katakanlah cepet Tio satu, itu berapa mobil ginjal ini? Itu kan saya lihat harta nggak ada artinya. Saya cuma ingatkan saudara bekerja keras cari duit, tapi hati-hati, jangan hatimu melekat padanya. Yang saudara harus melekat adalah saudara harus mengenal Tuhan bicara, harus lebih cinta sama Tuhan, seperti hubungan suami istri yang dekat. Tuhan mau sama Tuhan itu begitu. Ginosko, hubungan yang intim, mengenal secara akrab seperti suami istri. Ini istriku satu-satunya. Waktu aku pacaran sama dia, saya tinggal di Pulau Lombok. Tapi sebelum di Pulau Lombok, saya tuh tinggal setahun di rumahnya Pak Arifin. Belum nikah, jauh lebih kurus dari sekarang. Di Jakarta saya baru 2 tahun naik 6 kilo. Tolong kasih tahu bagaimana menurunkan badan. 80 kilo loh. Saudaraku, ketika kami pacaran, saya ini suka mimpin pujian. Waktu awal-awal pelayanan saya, suara saya serak seperti ini, suka gitu. Kalau sudah mimpin pujian. Nah, saya tinggal di rumah Pak Arifin yang juga senang. Kenal Pak Arifin pasti tahu ya. Dulu berterjemah Benny Hintu. Saya tahu. Satu kali dia telepon saya. Halo, yang terima Pak Arifin. Halo, dia kira saya. Halo saya. Roni kangen loh sama saya. Langsung Pak Arifin bilang, Nancy, saya bukan Roni, saya Pak Arifin. Aduh Pak Arifin, malu deh. Ini dia. Saudaraku, kenapa? Masih pacaran sama saya, dia tidak kenal sama saya. Lebih dalam tidak kenal. Dan memang kalau pacaran tidak perlu kenal lebih dalam. Tunggu pemberkatan nikah baru. Halo? Yes. Begitu saya menikah sama dia 20 September tahun 92, diberkati oleh pendeta Timotius Arifin. Dan sekarang saya sudah punya anak 3. Anak pertama David 17 tahun, sekarang di Seattle di Amerika. Anak kedua saya Tirsa 15 tahun, yang besok Selasa 16 tahun. Anak saya yang ketiga Shalomita Tivila, tiga-tiganya dia 9 tahun. Tiga-tiganya buah roh yang pertama. David itu beloved God, kasih yang dikasih Allah. Tirsa itu artinya joy, sukacita. Shalomita jelas shalom. Tapi kami sepakat berarti anak ketiga buah roh ada 9. Mana kalau saya 9 kecil semua, saya kan pendek. Ayo mandi ayo. Bercanda ya. Ketika kami sudah menikah dan punya anak, saya suka goda dia kalau saya pelayanan keluar kota. Saya telepon nomor rumah, saya pakai suara-suara yang lain. Halo, bisa bicara dengan Pak Roni? Dia jawab, sayang, aku tahu itu suaramu. Saya rubah lagi ketika hari yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Saya pakai suara seperti bencong. Halo, bisa bicara dengan Pak Roni? Dia jawab, sayang, aku tahu itu suaramu. Kenapa saudara? Dia kenal saya karena kami suami istri. Bahkan sampai sekarang kami mengembangkan kebiasaan sejak kami bulan madu dulu. Sampai sekarang kami biasa kembangkan salah satu proses pemeliharaan cinta kami suka mandi bersama. Loh, apa-apa tuh suami istri.
Tapi kita suami istri, jadi saya mandi bersama dengan dia. Sering kami mandi, main-main lah. Jadi saya goda. Anak-anak saya mungkin heboh, ada apa papa mama. Tapi mereka tahu papa mamanya saling mencintai. Jadi saya kenal dia kenal saya. Pertanyaan saya, saudara kenal Tuhan nggak? Begini, kita tahu Presiden Republik Indonesia siapa namanya? Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tahu dia? Siapa yang tahu dia, angkat tangan? Tahu kan? Siapa yang mengenal dia? Banyak orang Kristen cuma tahu sama Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Malam ini, it's your time. Tiap hari mesti baca Alkitab, saudara. Anak kecil aja tahu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayolah suci. Nyanyi adik-adik. Glory, haleluya. Saudara lihat, baca gak saudara? Hal yang mendasar kok tidak dilakukan. Hanya kita melupakan yang mendasar. Hanya bangunan-bangunan tertentu di negeri Jepang yang tidak bisa runtuh ketika tsunami maupun gempa terjadi, karena punya fondasi yang kuat. Saya beritahu saudara, di depan kita akan ada gelombang tsunami yang lebih dahsyat daripada Jepang maupun Aceh. Dan bukan sekedar gelombang tsunami biasa. Gempa bunyi yang sedang terjadi sekarang, gelombang tsunami itu adalah gelombang tsunami kenajisan, gelombang tsunami pornografi, gelombang tsunami rebellion, pemberontakan, gelombang tsunami narkoba. Itu sedang ada di depan kita. Dan sekarang sedang kegoncangan yang sedang terjadi. Nanti akan ada tsunami dahsyat kenajisan di mana-mana. Pornografi akan dianggap biasa. Dan bayangkan kalau fondasi kita tidak kokoh, kita akan terbawa arus. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kenal itu. Apa yang membedakan Musa dengan orang-orang Israel kebanyakan? Alkitab dengan jelas berkata, orang Israel cuma tahu jalan-jalan Tuhan. Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu alasan pertama. Mereka pelayanan hebat, karunianya dahsyat, tapi pengenalannya akan Tuhan sangat kurang. Kalau nabi, rasul sekalipun, penginjil yang melakukan hebat tadi, punya risiko ditolak, apalagi jangan berkata kita. Jangan, sudah berarti mengaminkan dirimu. Apalagi dia. Oh kamu. Punya kami enggak sih kamu? Kamu bukan. Apalagi orang yang tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Oh, Lord, saya berdoa Tuhan, supaya semua orang di sini punya lapar haus sama Tuhan. Amen. Cintanya lebih daripada semua harta. Amen. Siapa sih gak perlu harta, saudara? Pak Erhan setelah kesaksian mengalami bisnis, sekarang dia cuma mau menyenangkanmu, senangkanmu. Pakai dia silakan.
separuh. Saudara masih mau lagi separuhnya? Saya akan bilang ada dua alasan. The second reason is, kita lihat ini, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam bahasa Yunaninya anomia, bahasa Inggrisnya lawlessness, ketiadaan hukum. Berarti mereka melayani Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Mereka melanggar hukum Tuhan. Saudara tahu hukum Tuhan apa? Hah? Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Berarti ada apanya mereka? Kebencian dan dendam. Lihat kesaksian tadi. Merinding saya. I know this is a power of the anointing. Saya percaya saya diteguhkan Tuhan. Ada urapan kerja. Sudah tidak main-main dengan kebencian. Thank God buat kesaksian tadi. Mengingatkan kita, dia tidak merasa benci ya, tidak merasa itu everything is okay. Tapi ternyata Tuhan bilang kamu benci. Saudaraku ini, untung ya Pak Bob. Ya. Untung Tuhan baik, akhirnya nggak sampai pergi. Jadi dalam kesempatan sekarang, ini mereka saudaraku, mereka sudah di pengadilan. Mereka sudah ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan marah sama mereka. Hanya kamu sekalian membuat kejahatan. Kamu tidak melakukan hukum-hukumku. Kamu di luar hukumku. Salah satunya hukum kasih, penuh kebencian, dendam. Saudara, saya mau terjemahkan lebih jauh. Saudara siap loh ya, karena ini sebentar saya akan uraikan lebih jauh lagi. Tapi sebelum saya uraikan lebih jauh, saya minta suami istri yakin Anda harus duduk ke sebelah. Yakin sebelahnya istrinya, pasangannya? Jangan ada yang keliru ya. Cik, bapaknya mana? Jangan ditinggal. Aduh Bapak, kok masih bisa ketawa keras sekali pada jauh dari istri? Jangan tinggal Pak, saya enggak. Saya menulis satu buku, promosi sedikit ya. Tapi bawah nggak dijual. Ada sekarang? Oh nggak jadi. Buku ini judulnya Hati Seorang Putra. Kingdom Sonship. Ini all about the spirit of sonship, roh keputraan. Kenapa saya tulis buku ini? Banyak sekarang pengajaran tentang hati Bapak balik sama anak-anak, fathering, ya. Tapi kurang sekali tentang hati anak-anak balik sama bapak-bapaknya. Ya, makanya saya tulis buku ini. Dan saudaraku, puji Tuhan, buku ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya banyak terima telepon, SMS, bla bla. Di buku ini saya menceritakan kenapa Yesus itu tidak pernah gagal. Kenapa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Padahal dia pemuda. 100% memang dia ada unsur Tuhan 100%. Tapi juga 100% manusia. Masih umur 30 tahun terlibat pelayanan. Itu laki-laki 30 tahun itu masih keren. Oh, dia melakukan mujizat. Saya bayangkan cewek-cewek banyak juga sama dia. Betul nggak? Kalau semua. Saya percaya dia lewat cewek-cewek. Jesus. Ibu lepaskan saja. Akan ada kelepasan, kesembuhan di sini. Sebab hati yang gembira dalam maju. Yeah, the joy of the Lord is your strength. Jadi kalau ketawa lepaskan saja. Saya juga ketawa lepas. Saudara perhatikan baik-baik.
Yesus tak pernah gagal, tak pernah jatuh dalam dosa sekalipun. Amin. Dan dipanggil saksi-saksi palsu pun tidak ada satupun yang bisa membuktikan dia berbuat salah. Apa rahasianya? Yohanes 14 ayat 10 dia berkata begini, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Anak tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, melainkan Bapa. Ini ya, tolong disajikan. Matius, boleh satu orang membaca Yohanes 14 ayat 10 supaya, pendeta aku udah buka kitab sesat. Kita buka sekarang. Haleluya, glory. Pak, saya lupa nama Bapak, padahal kita sudah pernah kenalan. Pak Erik. Bapak bacakan Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Tuhan bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa, artinya dia manunggal sama Bapa. Dia mau ngomong apa, dia melakukan apa, dia lihat Bapaknya. Bapak bilang apa, dia bilang. Bapak suruh melakukan apa, dia lakukan. Maka saya bayangkan kalau ketika Yesus dicobai dengan ahli Taurat itu, orang Farisi, ketika ada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, ketangkap basah, diseretkan kepada Yesus. Orang berzina kok cuma satu yang diseret. Orang berzina itu minimal berapa orang sih? Nah iya, kok cuma satu yang diseret. Perempuannya lagi, mana lakinya? Saya khawatir yang nangkap itu langganannya. Iya kan? Supaya pamor namanya naik. Penentang tindakan asusila pada dia sendiri. Menurut hukum Musa, kalau ada orang berbuat zina, bukan harus dilempari batu sampai mati, dirajam batu. Yesus gak langsung jawab kan? Dia langsung membukukan badannya ke tanah. Dia tulis-tulis di tangan. Betul nggak? Ya. Itu bukan mau gambar perempuan yang ketakutan itu. Dia tanya sama bapaknya. Nggak ditulis memang, tapi berdasarkan ayat ini, aku percaya penuh. Dia berkata, Bapak, aku mesti jawab apa mereka? Lalu bapak bilang begini anakku. Lalu dia balik begini. Barang siapa di antara kalian tidak pernah berbuat dosa satu kali pun, silakan lempar batu pertama wanita ini. You know what happened sesudah itu? Yang paling tua mundur lebih dulu. Sampai yang paling muda. Kenapa yang paling tua mundur dulu? Karena paling banyak bikin dosa. Tapi itu prinsip hukum Taurat. Jangan tersinggung orang tua di sini. Bawa kasih karunia. Kalau orang di hukum Taurat begitu, makin bertambah usia makin lebih banyak. Kita di dalam kasih karunia berbeda. Amin. Bayangkan kalau tidak ada anugerah. Saudaraku, jadi dia terus konsultasi dengan bapaknya. Artinya gini, saya tulis di buku itu, dia respect, dia tunduk, taat kepada bapaknya. Mari saya kesini sekarang. Kembalikan ke Matius 20, Matius 7:23. Tolong saudara. Ini saudara. Ini serius di mata Tuhan. Tolong, banyak orang gak serius. Aduh, saya anggap ini serius. Bukan saya anggap, karena ini kebenaran. Dia bilang gini, kamu sekalian pembuat kejahatan, lawlessness. Ya, ketiadaan hukum, melanggar prinsip hukum-hukum kebenaran, hukum kasih. Tapi arti kedua dari lawlessness adalah, dengar saya, jangan terkejut ini, tidak tunduk dan tidak taat pada otoritas. Serius di mata Tuhan. Buat orang biasa, di mata Tuhan serius. Dan ini banyak masalah terjadi.
Nggak usah jawab. Enaknya kerja kecil tuh gini saudara. Bunyi sedikit ketahuan. Saudara, di mata Tuhan tidak tunduk, tidak taat itu serius. Makanya saudaraku, cara pertama belajar untuk bisa tidak mengalami ini, untuk bisa belajar sikap tunduk dan taat, dimulai dari sebuah keluarga. Mulailah lewat keluarga. Alkitab berkata, baik rasul menikah maupun rasul tidak menikah, semua nasihatnya sama. Rasul menikah itu Rasul Petrus. 1 Petrus 3 ayat 1-7 menulis. Rasul tidak menikah itu Rasul Paulus. Kolose maupun Efesus 5 ayat 22-30 lebih. Dia selalu mulai nasihat suami istri, selalu dimulai untuk istri lebih dulu. Dan selalu berkata, rasul menikah maupun rasul tidak menikah, selalu mulai dengan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan bangga dulu suami, tunggu dulu. Jangan berkata, teruskan Pak Pendeta, terus. Aku dulu. Enak aja. Kasihan dong istrimu. Udah tertekan berita. Ntar dia pulang tunduk. Lu gua udah bilang tunduk, lu malah ngaduk. Tunggu dulu. Tapi tunduk itu serius. Why? Dengar saya saudara. Ini belum banyak dikotbahkan ataupun ditulis bukunya. Tapi kami sedang menulis buku ini. Buku kami yang berikutnya tentang family, tentang ini. Ini nanti akan saya bahas di buku yang selanjutnya. Bukan buku ini Pak, buku yang selanjutnya. Buku ini saya kasihkan Bapak dulu. Semua hasil penjualan buku ini saya akan terima keuntungan. Saya juga terima royalti, termasuk dari Manuel, Gramedia dan sebagainya, toko-toko Kristen. Semuanya saya dengan istri sudah janji, semuanya saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak ambil satu rupiah. Ya, jadi saya tidak perlu mempromosikan buku, karena itu untuk nolong orang yang miskin, pelayanan penjara dan berbagai pelayanan gereja. Saudara, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ini alasannya. Kenapa sih istri mesti tunduk sama suami? Tahu suami saya pendidikannya lebih rendah dari saya Pak, gajinya lebih kecil dari saya Pak. Tunggu dulu. We must back to the Bible. Amin. Mesti balik, kembali dong kepada Alkitab. Ini dia. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah apa? Saudara, there is a structure. Ada satu struktur yang bukan dibuat manusia, tapi dibuat sama Tuhan di surga. Untuk sebuah keluarga ada tatanannya, ada aturan mainnya. Saudara kalau punya perusahaan, saudara punya bisnis, saudara melamar kerja ke manajer personalia, begitu Anda diterima, maka Anda akan diberitahu job description saudara apa. Saudara akan kasih tahu struktur perusahaan itu begini. Kamu tuh di sini loh, kamu di bawah bapak ini, yang kamu lakukan ini, kamu di bagian ini, betul? Coba saudaraku, saudara di bagian pembelian, saudara melakukan bagian penjualan. Kira-kira gimana? Saudara akan dipanggil lagi oleh pemimpin saudara. Ada surat perintah pertama, pengeringatan. Lalu saudara, ya Pak, saudara bagian pembelian. Lalu saudara mulai masuk ke bagian keuangan. Kira-kira saudara dipanggil lagi tidak? Panggil. Peringatan kedua. Lalu kemudian saudara bagian pembelian, saudara melakukan upaya-upaya seperti direkturmu. Kira-kira apa? Saudara duduk di tempat direkturmu. Habis itu sudah diapakan? Itu perusahaan bumi saja di dunia, ada tatanan aturan yang harus dihormati. Saya mau kasih tahu saudara, ada aturan mainnya dari surga untuk rumah tangga.
kepala dari Kristus. Jadi strukturnya begini: Bapa, Kristus, suami, istri, anak-anak. Ada strukturnya, ulangi: Bapa, Kristus, suami, istri, anak-anak. Dan jangan pernah diputar salah satunya. Kalau Anda putar, Anda melawan prinsip struktur surga. Kekacauan datang dalam rumah tangga saudara. Sampai dengan kita berkata, selamat datang kekacauan. Suami Anda tetap kepala. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, itu lihat. Dan di situ tidak boleh suami di bawah, istri di atas. Muncullah SSTI, suami-suami takut istri. Di Jakarta bisa di DKI, di bawah ketiak istri. Asar. Itu alasan pertama kan, tentang tunduk tadi. Itu struktur yang sudah berubah. Saya mau kasih lagi ya. Ini alasan yang sangat Alkitab. Nah, ini akan saya tulis di buku saya. Ayat 7 sekarang. Ayat ke-7. Para suami, jangan susu bagari dulu ya. Kasihan istri tertekan. Dikopain terus. Kebanyakan kebaktian wanita. Prianya mana? Kasihan. Sampai muncul lagu wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Siapa sih? Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab laki-laki tidak perlu menduduki kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyenangkan kemuliaan laki-laki. Ini alasannya. Hai laki-laki, saya baru kasih tahu, jangan susu bangga loh ya. Sudahkah kau menyinarkan gambaran kemuliaan Kristus? Kau menuntut istrinya tunduk, padahal belum menyinarkan kemuliaan Kristus dalam dirinya. Anda boleh menuntut istrimu tunduk kalau benar-benar Anda mencerminkan kemuliaan Kristus. What is the glory? Apa kemuliaan di sini? The glory is the manifestation of His presence. Manifestasi atau pernyataan hadirat Tuhan. Sudahkah saudara menyatakan kehadiran Tuhan di tengah keluargamu? Suami, I ask you a question, important question. Sudahkah Anda menyatakan kehadiran Kristus atau kehadiran yang lain? Aku datang. Hantu kolor hijau itu. Banyak suami menciptakan ketakutan dalam keluarganya. Istrinya nggak bisa rasa bahagia. Istrinya tertekan karena dia tidak menghadirkan Kristus. Dia menghadirkan kemarahan. Dia menghadirkan keangkuhan. Dia menghadirkan keegoisan dan pementingan diri sendiri. Oh saudaraku, bagaimana dia bisa mencerminkan kemuliaan suaminya kalau sang suami seperti itu? Tapi bersyukurlah ada anugerah di dalam Yesus. Malam ini kita bisa datang dan kita bisa dipulihkan oleh Tuhan, sehingga suami-suami di sini akan menjadi suami yang dahsyat dan luar biasa, mencerminkan kemuliaan Kristus nyata dalam hidupnya. Saya tanya sampai istri saya, jawab lo ya, gak boleh bohong, harus jujur. Saya pernah tanya sama dia, dan nanti dalam periode tertentu saya akan tanya lagi, karena ini harus pertanyaan yang berkali-kali suami tanyakan sama istrinya. Jangan tanyakan begini, gajimu berapa sekarang? Kalau kali ditanya itu, lama-lama dia jengkel. Apa yang kamu bisa bawa pulang? Nah, itu saudara, tanyakan sama dia begini. Maksud saya, sorry, terbalik. Suami jangan tanya sama istrimu begini. Kamu jangan sering tanya begini, kamu bisa masak apa? Apa yang kamu lakukan di rumah? Sebaiknya pertanyaan yang penting saudara tanyakan begini.
Sayang, saya tanya sama dia, menurut kamu, apakah Roni Daud Simeon ini sudah mencerminkan kemuliaan Kristus buat kamu dan keluarga kita? Saya tunggu jawabannya. Saya nggak mau sampai suatu saya ngeri, saya takut kalau hari ini berkata, menurutku, kayaknya sih, aduh Tapi bersyukur saya buat anugerah Tuhan dalam hidupku. Dia berkata kepada saya, sangat. Terima kasih Tuhan. Saya tidak boleh sombong, karena saya harus jaga terus. Karena pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk periode yang kapan. Karena saya tidak mau bisa berubah. Oh, terima kasih Tuhan. Suami, ayo minta anugerah Tuhan ya. Kalau malam ini nanti saya ajak doa, minta doa, Tuhan kasih saya anugerah supaya saya bisa mencerminkan kemuliaan untuk istriku dan anak-anakku. Dahsyat rumah tangga. Mereka hebat, saudaraku, melayani Tuhan, tapi mereka tidak mencerminkan kemuliaan Kristus. Hebat pelayanannya, rumah tangganya amburadulus. Banyak yang begitu. Ada orang berpikir karena pelayanan lebih utama dari keluarga. Hati-hati, saudara. Your main ministry is your family. Saya ulangi lagi, pelayananmu yang utama is not a worship leader, is not a musician. Your main ministry is your family. Yakinkan dulu rumah tanggamu. Satu kali saya diundang khotbah di kota Surabaya. Seorang pemimpin pujian, biasa tuh mengatakan, siapa yang mau bersaksi? Tidak ada yang bersaksi, akhirnya dia bersaksi sendiri. Biar Jono kita mulai bersaksi. Maksudnya tidak ada yang mau bersaksi. Biar Jo, tambah kirim orang. Dia berkata begini, saudara, saya cinta Yesus, saya cinta pelayanan. Saking cintanya saya dengan pelayanan ini, saya tetap melayani di sini. Padahal istri saya sedang menanti kelahiran anak saya di rumah sakit. Sudah pembukaan sekian, tapi karena saya untuk Tuhan lebih utama, saya melayani di sini. Dan nanti saya tunggu kamu nanti. Begitu saya pegang mic, saudara, saya bilang, Mas, Pak, demi Yesus Kristus, pergi tinggalkan tempat ini. Hah? Maksudnya apa, Pak? Temui istrimu, dampingi dia melahirkan. Dia butuh kamu di sampingmu. Boleh ya Pak, boleh, pergi. Kayak musuh setan aja. Loh saudara, kok lebih milih mimpin pujian ketimbang dampingi suami istrinya mau melahirkan? Gimana sih? Banyak orang berpikir pelayanan itu lebih utama dari keluarganya. Tidak. Keluargamu lebih utama dari semua pelayanan apapun. Tapi jangan berarti alasan terus ya. Tidak mau pelayanan karena keluarga. Ini loh keluarga saya butuh saya. Waduh, lama-lama Pak Pendeta orang melayani sendiri. Masa saudara tega membuat hamba Tuhan yang rapi ini jalannya begini. Mana? Tolak dalam nama Yesus. Jawabnya jadi merah. Orang ada dulu ya. Dan istri, Anda mencerminkan kemuliaan suamimu. Mana istri-istri di sini? Misalnya, Ibu, Pak, kalau seandainya tadi misalnya saya ini murus-murus, tadi berapa kali Anda? Mesti 30-an kali. Dehidrasi saudaraku. Misalnya Pak, saya tadi dehidrasi. Waduh, semua keluar Pak. Akhirnya saya lemah.
Lalu saya yakin saya nggak bisa berdiri, dan saya harus di rumah sakit untuk terima infus. Lalu kemudian saya telepon Bapak, Pak, I'm so sorry, saya nggak bisa melayani di gereja Ketulusan Hati Indonesia. Saya sedang di rumah sakit. Pak, tolong dipilih ya Pak ya. Please dipilih. Saya mengutus teman saya untuk mewakili saya, atau saya mengutus istri saya yang notabene dia juga pendeta dan pengkhotbah. Bapak prefer pilih yang mana? Teman saya. Kenapa? Supaya istri bisa menerima. Konteksnya bukan itu maksud saya. Konteksnya saya tidak bisa datang. Terima kasih Bapak menangkap maksud saya tentang istri mendampingi suami. Tetapi untuk khotbah itu loh, prefer siapa? Istri. Untuk apa prefer istri? Kenapa Bapak prefer istri? Karena dia ahli Tuhan pakai untuk pemberitaan firman. Betul. Saudara, gembala sidang Anda memilih yang menggantikan khotbah itu istri saya ketimbang orang lain. Kenapa? Karena kehadiran istri saya mencerminkan kemuliaan saya. Istri, Anda mencerminkan kemuliaan suami. Halo? Maksudnya kayak orang teman-teman. Kayak Pak Erhan yang baru punya seminggu. Ya, saya berdoa supaya tidak ada satupun orang ditolak oleh Tuhan. Karena mengerti prinsip otoritas itu. Kalau Anda di bawah sebuah pelayanan, belajar bahwa otoritas itu pemberian Tuhan, bukan karena manusianya, tapi otoritas yang Tuhan berikan. Hormati, hormati. Kalau sampai suatu saat Anda temukan misalnya ketidakbenaran, lebih baik bertemu empat mata, tegur dengan kasih. Kalaupun tetap tidak terjadi perubahan apa misalnya, kembali ketemu, tegur dengan kasih. Kalaupun sampai tidak terjadi perubahan, datang, lebih baik pamit baik-baik. Nah, ini saya benar. Daripada kau datang dan pergi sesuka hatimu. Di tempat saya mengembalakan, kalau dia memang sudah tidak cocok sama saya, mereka pamit sama saya akan hargai orang lain. Saya doakan. Tapi yang tiba-tiba hilang terus tidak ada suaranya, ya tetap saya doakan. Karena orang harus mengerti otoritas, dan jangan sampai pergi dengan kepahitan. Ya, risiko masuk neraka. I never knew you. Sudah setuju saya. Sekarang saya mau berdoa untuk suami istri. Bu, jangan tinggalkan suaminya dulu. Susu airnya. Boleh minum? Sudah 5 kali ini. Ya, minta kita bagi berdiri sama-sama. Saya akan berdoa untuk suami istri yang hadir.